Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Omat, obrolan camat hanya ada di Camat TV. Kali ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Serang. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ketua Dewan Kabupaten Serang, Bapak Bahrul Ulum SAG MA, mengenai pengelolaan sampah dan peningkatan UMKM di Kabupaten Serang, juga mengenai program-program yang ada di Kabupaten Serang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita temui Bapak Bahrul Ulum secara langsung. Yuk ikut saya. Assalamualaikum. Ibu, saya dibantu Ibu. Mau ketua Dewan. Enggak. Ayo, nanti dulu Pak, saya mau lihat-lihat foto dulu nih ketua-ketua Dewannya dari tahun paling lama itu yang paling. Oh ini nih 86 dari sini ke kiri. Yang terakhir adalah Bapak Haji Bahrul Ulum SAG MAP periode 2019 sampai sekarang. Mana ini ruangannya? Oh iya. Assalamualaikum. Ada bapaknya? Ada. Saya udah janji sama Pak Ketua mau ngobrol-ngobrol. Ya. Izin Pak. Assalamualaikum Pak Ketua. Wabarakatuh. Mohon izin Pak. Alhamdulillah sehat Pak Ketua. Alhamdulillah. Mohon izin mengganggu. Waring kurung aman. Aman alhamdulillah. Kondusif, banyak yang membantu Pak. Bagus. Ya. Enggak. Bapak mohon maaf nih, mohon izin mengganggu siap. kesibukannya. Pastinya Bapak sangat sibuk sekali. Cuman terima kasih banyak sudah menerima saya dari Camat TV untuk sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Tadi Bapak habis kegiatan apa Pak? Tadi kebetulan habis ikut kegiatan Bazar Ramadan di Kecamatan Binuang. Oh iya. Salah satu kecamatan yang bagian dari daerah pemilihan saya. Oh, Dapil 1 ya Pak? Ya. Sama Pak Wakil Bupati. Sama Pak Bapak. Iya. Bapak saya berarti Pak. Bapaknya Bu Camat. Apa tuh Pak isinya, tentang apa tuh kegiatan? Alhamdulillah tadi luar biasa. Di luar ekspektasi saya seperti Bazar-Bazar sebelumnya. Karena Forkompimcamnya atau Muspika di Binuang kompak tadi bukan hanya bazar, tapi ada santunan yatim, santunan duafa, kemudian hitanan yatim, itu juga dilakukan di samping bazar-bazar UMKM dan kebutuhan sembako. Oh, ramai yang hadir masyarakat. Alhamdulillah, mungkin dari beberapa titik yang kita ikutin, ini yang paling ramai. Gini Bu Camat, supaya nggak terlalu monoton, kita di ruangan, kita ngobrol di ruangan yang lebih besar. Supaya ruangan apa tuh Pak? Ruangan paripurna, deh. Supaya pandangan kita lebih besar, biar masyarakat lebih tahu luas. Juga ya, masyarakat tahu ruangan paripurna Kabupaten Serang seperti apa ya Pak ya? Biar nggak hanya lihat ruang kerja, tapi ruang paripurna, tempat kita berrapat. Oke, mari Bu Camat. Pak Ketua sudah ada di ruangan yang Bapak maksud tadi nih. Ya, biar mengikuti suasana ruang rapat yang besar. Ruang besar ya. Disinilah para dewan-dewan melakukan rapat ya, meeting dengan para OPD apa ya? Dengan mitra. Dengan mitra. Pak Ketua, saya belum nanya hobi Bapak nih. Hobinya apa sih Pak? Hobi zaman dulu, hobi hari ini? Hobi dari zaman dulu yang hobinya itu aja, pastinya kan punya hobi khusus nih Bapak dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau hobi dari zaman dulu sampai sekarang sih nggak ada yang spesial ya. Kalau dulu untuk olahraga hobinya voli. Voli, oh iya. Dengan kondisi yang sudah menua, gitu kan, fisik juga sudah tidak memungkinkan, bergeser ke badminton. Tapi yang pasti hobinya sih olahraga. Cuma kalau dulu ke voli, kalau hari ini ke badminton. Pantesan Bapak sering mengadakan turnamen-turnamen voli ya, karena Bapak memang hobinya di voli. Jadi sekarang mah udah nggak ikut main, tapi mengadakan turnamen. Menikmati lah. Iya, menjaga kebugarannya tetap olahraga ya, tadi apa ya, badminton. Ya. Kalau hobi yang sekarang apa nih yang sekarang selain badminton? Untuk olahraga itu saja. Tapi kalau yang lain? Kalau hobi yang lain mendengarkan musik. Musiknya apa tuh genrenya? Lebih ke dangdut. Apa aja? Saya kan pernah ngedenger tuh kalau suaranya bagus juga itu Bapak tuh. Suara pas-pasan.
karena lebih memiliki apa ya, lokal wisdom lah ya kalau dangdut, karena kan iramanya Melayu, kemudian juga dan sering kita dengar lagu dangdut itu dari zaman kecil sampai hari ini kita sering dengar dan lebih tertarik ke dangdut aja. Biasanya nyanyi lagu apa tuh Pak kalau lagu dangdut Bapak? Yang lebih lagu-lagu slaudut ya. Kalau dangdut zaman orisinalnya kayak lagu-lagunya yang sering Bapak nyanyiin setiap kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, kalau yang lagunya duet biasanya Gala-Gala, Bahtera Cinta. Gala-Gala itu Rhoma Irama ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya yang sendirinya, kalau lagu Mansurnya Ludia, atau lagu Abi Mesti yang Sonia. Oh, luar biasa. Slaudut tapi suasananya suasana yang gembira ya. Jadi supaya menghidupkan suasana. Jadi setiap kegiatan, kalau kegiatannya itu masyarakat terhibur ya Pak ya. Pak, bisa ceritakan sedikit nggak sih masa-masa kecil Bapak nih seperti apa? Kalau masa kecil agak sedikit panjang ya. Panjang. Sedikit aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang pasti gini, saya sekolah itu betul-betul produk lokal. Jadi SD saya di Carenang 3, kemudian SLTP-nya di Madrasah Sanawiyah Manbau Salam, kemudian aliyahnya juga Madrasah Aliyah Manbau Salam. Lulus 96, baru berhijrah ke kota Serang. Ke Serang lah ya, dulu masih belum ada kota. Ke Serang. Kuliah di IAIN yang sekarang sudah jadi UIN, dan di 2018 kemarin saya menyelesaikan S2 di Untirta. Jadi kalau dari sisi pendidikan saya lokal, produk lokal, dan rutinitas dulu saya dari SD sampai lulus SLTA, aktivitas ekstranya saya di Pramuka. Saya di Pramuka, dari Pramuka lah saya mengenal Partai Golkar. Karena kebetulan masuk dalam organisasi itu ya. Ya. Di tahun 95, saya termasuk pada kelompok sasaran pemilih pemula oleh Partai Golkar karena menjelang 17 tahun usia saya di kelas 2 SLTA. Nah, pada saat itu pembina pramukanya itu ketua organisasi underbaunya Partai Golkar, ketua AMS Kecamatan Carenang dan ketua AMPI Kecamatan Carenang. Sehingga saya mengenal AMPI, mengenal AMS, yang kemudian saya mengenal Golkar secara dari situ ya. Waktu zaman kuliah ada berarti Bapak ya? Kenal Golkar kuliah tapi ya. kenal underbau Golkarnya sejak kelas 2 SLTA pada saat saya aktif di Pramuka. Bahkan saya kalau hari Sabtu dan Minggu itu keliling ke SD ngajar Pramuka. Karena memang selain juga hobi, tapi di situ ada sesuatu yang saya dapatkan selain berbagi ilmu, tapi juga ada income yang saya dapatkan dari mengajar pramuka ke seluruh SD yang ada di wilayah Kecamatan Carenang. Apa tuh Pak income-nya dari Bapak pengalaman mengajar? Biasanya kalau kita ngebina pramuka di SD, anak-anak itu suka iuran. Iuran Rp100, apa berapa seikhlasnya. Yang itu untuk transportasi pembina pramuka. Dulu masih ada iuran ya? Masih ada iuran, dan itu secara sukarela dan tidak harus besar, tapi yang penting ada minimal untuk mengganti uang lelah pembina pramuka, dan itu sudah menjadi kebiasaan pada saat zaman itu ya, yang nggak tahu sekarang apa masih berlaku atau tidak. Dan disitulah saya mengenal kedisiplinan, mengenal tentang kepemimpinan dan lain sebagainya, yang kemudian dipertajam, diperdalam di Partai Golkar di saat saya sudah kuliah. Sampai sekarang jadi Bapak jadi ketua DPRD Kabupaten Serang, luar biasa. Bapak sekarang ini sibuknya kegiatan apa aja sih Pak? Kalau hari ini agenda kita memang sedang proses pembahasan LKPJ. LKPJ tahun anggaran 2022 yang sudah masuk tahapan pembahasan karena minggu yang lalu pengantar sudah disampaikan oleh Ibu Bupati beserta Bapak Wakil Bupati, dan kami di DPRD sedang melakukan pansus LKPJ yang insya Allah karena dalam regulasi Permendagri bahwa LKPJ ini harus selesai 30 hari sejak
disampaikan, berarti akhir April ini LKPJ harus selesai. Harus selesai. Makanya pembahasannya kita lakukan maraton di bulan Ramadan. Kadang sore, kadang malam kita lakukan pembahasan tergantung dari kondisi kegiatan-kegiatan anggota DPRD yang masuk dalam pansus. Di mana tuh biasanya pembahasan seperti itu, Pak? Di kantor, yang pasti kita baru akan mulai besok mengundang mitra kerja OPD. Kita ingin tahu sejauh mana efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Serang di tahun 2022 antara perencanaan dan pelaksanaan ini sudah sesuai apa belum, kemudian serapan anggaran apakah efektif, efisien atau seperti apa, kita baru akan gali besok. Pak, berapa sih APBD Kabupaten Serang di tahun 2023 ini? APBD di angka 3,3. Kalau menurut Bapak kira-kira memenuhi kebutuhan belanja Kabupaten Serang nggak tuh? Tentunya belum. Belum ya? Karena 3,3 triliun itu tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar di Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang itu ada 326 desa, 29 kecamatan, angka 3,3 itu belum cukup. Belum cukup. Nah, untuk angka sekian yang tentunya belum cukup, kira-kira ada program prioritas apa aja nih Pak untuk supaya bisa kegiatan itu bisa terpenuhi? Ya, itulah kemudian upaya yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif ya dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran yang ada, tapi pembangunan tetap harus kita lakukan. Maka pemilahan skala prioritas itu harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari musrenbang des, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, dengan tidak menyampingkan pokok-pokok pikiran DPRD. Maka itu kita satukan, kita kolaborasi antara tahapan-tahapan musrenbang tadi dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah kita berikan kepada TAPD. Nah, pemilahan itulah yang kemudian harus menjadi kesepakatan mana yang menjadi skala prioritas. Walaupun saya yakin keputusan apapun pasti tidak bisa memuaskan semua orang, tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi ketika keputusan ini sudah kita sepakati, maka inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Apa tuh Pak prioritasnya untuk 2023? Kita masih infrastruktur. Dan si jalan ya. Jalan yang kebetulan sebenarnya sudah bukan lagi kewenangan kabupaten, karena jalan kabupaten sudah selesai di tahun yang lalu ya, sepanjang 601 km. Nah, tapi kan ada jalan desa yang kemudian ditingkatkan menjadi jalan kabupaten kurang lebih di angka 450 km, dan ini menjadi tanggung jawab yang kemudian tetap harus kita laksanakan. Ya, Betul. Dan yang menjadi fokus kedua adalah pembangunan Puspemkab yang tahun ini kita sudah memiliki 4 gedung OPD dan mudah-mudahan setiap tahun bertambah dan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan dalam pansus percepatan pembangunan Puspemkab, mudah-mudahan 2026 kita sudah selesai semuanya. Berarti selain jalan, sekarang juga Kabupaten Serang sedang melakukan percepatan pembangunan Puspemkab ya. Bapak reses sudah selesai Pak? Reses alhamdulillah sudah tanggal 18 kemarin sampai tanggal 24. Apa tuh Pak hasilnya Pak? Ya, reses itu kan menampung aspirasi masyarakat. Masih persoalan infrastruktur, kemudian penanganan sampah yang masih menjadi harapan masyarakat untuk bisa diselesaikan, kemudian pengangguran terbuka juga masih dirasakan oleh masyarakat, termasuk sarana prasarana pertanian yang ada di wilayah dapil saya yang mayoritas pertanian, dan juga aspirasi-aspirasi seperti kenaikan siltapnya perangkat desa, kepala desa, RT RW, guru ngaji dan seterusnya. Ini yang menarik nih siltap nih Pak. Ya. Kira-kira bakalan ada kenaikan nggak Pak untuk siltap nih? Sebenarnya gini, perangkat desa. Kalau keinginan pemerintah daerah itu ingin memberikan yang terbaik. Iya. Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, beserta seluruh jajaran OPD, termasuk DPRD, itu ingin memberikan yang terbaik. Ya, pastinya.
Tapi ketika kemudian keinginan itu tidak sesuai dengan kemampuan, maka kita harus melakukan efisiensi. Seperti apa? Tadi pemilihan skala prioritas. Mana yang lebih prioritas? Kemudian yang kedua, walaupun memang kecil, tapi dengan jumlah yang banyak juga kan akhirnya terakumulasi menjadi besar. Dan kemampuan kita belum bisa memberikan, katakanlah ada anekdot begini, Bu Camat. Apa tuh, Pak? Kata kepala desa, kami dapat siltap 3,7. Kok kami kalah sih sama karyawan pabrik? Karyawan pabrik lebih dari segitu. Kami cuma segini. Maka dari situ kemudian dari kepala desanya, perangkat desanya, termasuk RT RW, ini berharap bahwa ada kenaikan siltap di tahun yang akan datang. Tahun 2024 lah misalnya. Iya. Kira-kira akan ada nggak itu, Pak? Selama kemampuan keuangan daerahnya cukup, Hilalnya. kenapa tidak? Bocoran dikit di itu Camat ini. kebijakannya ada di TAPD, ada di Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda. DPRD hanya memberikan sebuah kajian untuk kemudian menyetujui atau tidak menyetujui seluruhnya atau sebagian atau seperti apa nanti setelah kita lakukan rapat pembahasan dalam rapat badan anggaran. Bisa terpenuhi ya keinginan perangkat desa ini, Pak. Amin. Nah, terkait dengan sampah nih, Pak. Ya. Sampah itu kan bisa dibilang permasalahan yang sampai sekarang belum selesai nih. Yeah. Dan kemarin ada 6 kecamatan ya kalau nggak salah ya yang sudah didelegasikan kewenangannya langsung pengelolaan di kecamatan. Termasuk kecamatan saya nih, Waringin Kurung. Nah itu bagaimana tuh Pak menurut Bapak terkait dengan pengelolaan sampah? Pertama gini ya, persoalan sampah ini kan persoalan yang bukan hanya milik Kabupaten Serang. Iya, betul, Pak. Persoalan di semua wilayah, semua daerah ini sampah ini menjadi persoalan. Nah, sehingga kemudian saya ingin menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang sebenarnya sudah mengarah ke penanganan yang efektif jika 2020 tidak ada pandemi COVID-19. Karena di anggaran 2020 itu pemerintah daerah sudah ingin membuat sebuah tempat pengelolaan sampah, kemudian belanja kendaraan untuk pengangkutnya dengan asumsi kita berharap satu kecamatan minimal 1 dump truck, kemudian kontainer sampahnya setiap desa kita miliki satu desa minimal 1, dan ternyata pandemi COVID-19 melanda bangsa kita. Ke kesehatan ya, ya, Pak, anggaran kita refocusing ya, betul. Untuk penanganan pandemi COVID-19 karena pemerintah sesuai dengan arahan Pak Presiden, Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati dan kami di DPRD sepakat bahwa pembangunan bisa dilakukan esok hari, tapi menjaga nyawa masyarakat Kabupaten Serang itu harus kita utamakan, sehingga program-program pembangunan kita sepakati bersama untuk kemudian direfocusing, kita fokus pada penanganan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang dan menjaga nyawa masyarakat Kabupaten Serang selama 3 tahun. 3 tahun, lumayan loh itu. Nah kalau untuk 2023 ini bagaimana tuh Pak? Kalau pengelolaan sampahnya itu udah ada anggaran khusus nggak? Titik terang sih sudah ada, kemarin juga kan Pemda sudah memberikan kendaraan operasional ya di 6 kecamatan itu ya Pak ya. Saya dapat 1 dump truck, terusnya cator 2 cator. Terus sama apa tuh bak sampahnya itu 3 kontainer sampah sama petugas-petugasnya juga. Nah, rencananya memang Dinas Lingkungan Hidup itu akan terus belanja kebutuhan kontainer dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang kemarin kita distribusikan itu belum cukup memang. Dengan luasan wilayah Kabupaten Serang yang luar biasa. Waringin Kurung aja yang memang karakteristik wilayahnya itu menanjak Pak, itu kan agak sulit juga tuh buat dump truck segala macam, perlu catornya lebih dari 2 sebenarnya gitu. Karena gini, ada 6 titik yang kemarin diberikan dengan harapan 1 titik mengcover beberapa kecamatan.
Nah, jangankan mengcover beberapa kecamatan, untuk memenuhi satu kecamatan aja ini masih kurang. Betul. Ya makanya ya kita juga berupaya terus untuk penanganan sampah karena ini udah menjadi atensi Ibu Bupati. Tapi yang perlu saya sampaikan dan garis bawahi Bu Camat bahwa karena sampah ini bukan persoalan pemerintah, bukan persoalan kepala daerah, bukan persoalan DPRD, bukan persoalan Bu Camat, tapi lebih kepada bagaimana kemudian kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, sehingga masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang lebih untuk tidak buang sampah sembarangan. Kemudian kan begini, jika membuang sampah di pinggir jalan, maka kekotoran, kekumuhan akan terjadi. Jika buang sampahnya di kali, tunggu banjirnya di kemudian hari, kan begitu. Yang salah siapa? Yang disalahkan pemerintah. Itu dia, selalu pemerintah. Makanya ya saya berharap masyarakat juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi ya. Jadi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat ya Pak ya, nggak bisa semuanya harus tanggung jawab pemerintah. Pembangunan ini padahal kita pemerintah bersama. Sudah memberikan fasilitas-fasilitas sebenarnya untuk masyarakat, tinggal bagaimana masyarakatnya ikut andil ya Pak ya terhadap pembangunan. Contohnya tadi sampah itu. Saya sedikit curhat mungkin ya Pak ya, terkait dengan sampah di Kecamatan Waringin-Kurung itu juga agak kesulitan saya untuk mengedukasi masyarakatnya kan. Mereka masih keberatan gitu Pak untuk membayar retribusi yang sebenarnya cuma bayar 15.000 aja udah cukup kan per bulan gitu, 15.000 sampai 25.000. Mereka masih keberatan. Daripada mereka buang sampah di pinggir jalan terus menciptakan kekotoran kumuhan di kecamatan atau di wilayah kita, kan nggak enak. Nah itu kalau dulu tadi Bapak kan cerita katanya kalau zaman dulu orang itu bikin bak sampah di belakang rumah gitu kan ya, jadi nggak buang sampah sembarangan di pinggir jalan terus dibakar. Itu ceritanya gimana itu Pak? Ya kalau dulu waktu zaman saya kecil, apa karena memang budaya masyarakat yang masih tinggi kesadarannya atau memang masih menjaga alam lah ya Pak ya. Jadi di pekarangan belakang rumah itu biasanya kita bikin bak sampah. Kita gali, kemudian setiap ada sampah kita buang ke situ, kemudian kita bakar, setelah jadi abu, kemudian jadi kompos, dan itu selalu berulang. Sehingga pada saat dulu nggak ada cerita sampah berserakan di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, hari ini kita tidak temukan itu. Belum, padahal masyarakat di desa itu masih pekarangannya tuh kebunnya masih luas, masih luas. Cuman mereka belum punya kesadaran lah itu. Nanti tugas kita bersama, tugas kita bersama bagaimana cara mengedukasi, saling mengingatkan gitu. Nah, terkait dengan peningkatan ekonomi UMKM nih Pak, menurut Bapak seperti apa nih? Karena program-programnya apa aja nih dari Bapak untuk peningkatan ekonomi UMKM? Kemarin kita sudah berjalan tiap tahun anggaran, ada pendampingan usaha mikro dan kecil, seperti memberi modal tambahan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang kayak warungan, tukang gorengan, tukang pecel dan berapa sebagainya. Berapa tuh Pak modal-modal tambahan? Ada variatif ya. Kalau nggak salah sekitar 2 juta ya? 2 juta. Variatif ada juga yang 1 juta, ada juga yang 5 juta, tergantung dari besar kecilnya usahanya dia usaha masyarakat itu sendiri. Nah, ini sudah dilakukan beberapa tahun anggaran. Dan Dinas Perindagkop ini konsen di persoalan itu karena memang Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati juga memang sudah konsen di situ. Karena apa? Karena pasca pandemi ekonomi kita jujur terjun bebas. Maka kemudian hanya usaha kecil dan mikro yang bisa mampu bertahan untuk survive menghadapi pandemi. Malah lebih berkembang loh. Betul. Yang saya baca UMKM di tengah pandemi justru malah makin meningkat. Dan kebanyakan perempuan loh Pak. Ya, itulah makanya kemudian pasca pandemi dengan moto misalnya bangkit lebih cepat gitu kan. Tumbuh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini yang kemudian menjadi konsen Pemda Kabupaten Serang pasca pandemi, sehingga masyarakat tetap memiliki mata pencaharian dan secara peningkatan produksi UMKM ini bisa ditingkatkan. Terus dibina loh ya. Ya, upaya-upaya ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Perindagkop ya.
Ada berapa UMKM nih Pak yang dibina di Kabupaten Serang? Kalau jumlahnya di atas 3.000. 3.000. Jumlah keseluruhan, tapi yang terbina baru mungkin sebagian. Masih sebagian. Karena tadi ya saya bilang ada keterbatasan anggaran yang tidak bisa sekaligus 3.000 itu bertahap lah ya, kita ya, bertahap Pak, ya. lakukan pembinaan. Kebanyakannya UMKM itu apa tuh Pak? Yang jualan tuh variatif ya, yang tadi yang saya paling sampaikan, banyak tuh biasanya warungan. Kemudian Kayak model pedagang-pedagang nasi uduk, gorengan, pecel dan seperti itulah. Karena memang kita sasarannya yang kecil dan mikro seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu jualannya dari, oleh dan untuk masyarakat sekitarnya. Beda dengan misalnya pengusaha besar, dia beli barang dari luar, kemudian ketika belanja juga di luar. Tapi kalau pengusaha-pengusaha kecil kayak begitu, dia beli barang dari dalam, muter-muter di jadi wilayah memang situ. Mereka lebih survive kan dibandingkan yang ekspor, barang-barang ekspor. Betul. Kayak gitu ya. Makanya Pemda fokus ke situ. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait IPM. Indikator IPM bagaimana di Kabupaten Serang, meningkat atau masih tetap? Kalau dari nota pengantar LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Serang pada saat paripurna yang lalu, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Serang ada peningkatan ya? Ada kenaikan dan ada peningkatan, walaupun memang masih belum ada yang maksimal. Contohnya apa? PR-nya apa tuh Pak untuk meningkatkan IPM di Kabupaten? PR yang besar itu ada dua. Pertama adalah pengangguran terbuka yang masih cukup besar. Kemudian yang kedua, persoalan lama sekolah masyarakat yang dirata-ratakan. Kalau hari ini tuh di angka 7,6 tahun. Berarti masyarakat Kabupaten Serang rata-rata ini hanya sampai kelas 2 SLTP, putus sekolah. Karena rata-ratanya 7,6 tahun, belum 9 tahun. Nah, berarti kita masih punya PR karena pendidikan dasar 9 tahun itu belum tercapai dalam rata-rata lama sekolah. Berarti masih butuh kurang lebih 1,4 tahun. Gini Pak, biasanya ya kenapa banyak ada yang putus sekolah itu karena mungkin mereka masih lebih baik bekerja gitu, anak-anak itu, atau kurang dorongan dari orang tua. Nah itu apa yang akan dilakukan Bapak nih untuk bisa mengedukasi orang tua supaya mau anaknya itu, anak kan aset, supaya anaknya itu mau sekolah atau anaknya itu jangan males lah untuk belajar. Gimana tuh Pak? Jadi gini, biasanya ada persoalan yang klasik memang. Putus sekolah itu bukan berarti dia tidak punya kemampuan untuk belajar biaya sekolah, atau dia tidak punya kemampuan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Karena sekolah sampai 9 tahun itu kan gratis kan ya, itu kan SMA gratis, SMP gratis. Nah, maksudnya gini, pertama adalah bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Serang tentang pentingnya pendidikan dasar 9 tahun. Sehingga anak-anak kita, putra-putri Kabupaten Serang minimal itu lulus SLTP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada juga anggapan masyarakat, udahlah yang penting anak saya bisa baca tulis, nggak harus melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Nah, tapi ini memang menjadi PR kita semua. Yang tadi itu banyak juga sih memang yang lulusan SLTA, banyak juga yang lulusan S1, S2, bahkan guru besar di Kabupaten Serang juga banyak. Apa yang dilakukan oleh Bapak nih dan dewan-dewan yang lain untuk support untuk hal ini? DPRD Kabupaten Serang mensupport kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti apa tuh Pak, contohnya? Beasiswa berprestasi. Ada beasiswa yang tahfiz. Kemudian itu yang pertama, untuk memberikan stimulan kepada masyarakat yang memiliki putra dan putri berprestasi tapi tidak memiliki kemampuan keuangan. Maka ada beasiswa S1 di situ yang Pemda Kabupaten Serang sudah bekerja sama dengan Untirta, kemudian UI dan beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Itu dari sisi
siswa. Dari sisi peningkatan di dunia pendidikannya, pemerintah daerah sudah memberikan stimulan insentif para guru-guru honor yang ini untuk memberikan stimulan agar bagaimana kemudian guru juga bukan Semangat hanya ya. sebatas mengajar, tapi memberikan semangat yang lebih terhadap anak-anak didiknya. Tenaga didiknya juga jadi semangat kalau misalnya gitu ya untuk mengajar kan ya. Pak, terkait dengan mitra Bapak nih, Ibu Bupati, Pak Wakil, OPD, bagaimana penilaian Bapak mengenai mitra Bapak ini? Selama 4 tahun jadi Ketua DPRD, saya lihat dan saya nilai kolaborasi yang dibangun cukup baik. Apapun kegiatan eksekutif pasti legislatif support. Demikian juga apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat melalui anggota DPRD, melalui reses, eksekutif juga support. Maka kolaborasi dan interaksi serta komunikasi yang terbangun selama 4 tahun dalam masa kepemimpinan periode kami ini sudah baik, dan mudah-mudahan ini tetap dipertahankan agar apa? Agar tujuan kita bersama tercapai, untuk mewujudkan visi misi Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati ini bisa menjadi tujuan kita bersama. Bukan hanya tujuannya Ibu Tatu, bukan hanya tujuannya Pak Panji, tapi ini menjadi tujuan semua penyelenggara pemerintah Kabupaten Serang untuk mewujudkan keinginan masyarakat Kabupaten Serang. Tentunya semuanya untuk kebaikan masyarakat Betul. Kabupaten Serang ya Pak ya. Kemudian Pak, tadi Bapak sempat membahas juga mengenai wisata nih. Bapak kan sedang menggalakkan desa wisata. Bagaimana caranya wisata di Kabupaten Serang bermunculan di desa-desa. Kebetulan di desa saya juga ada satu tuh Pak, Desa Sasahan. Saya juga sedang mendorong satu desa lagi, Nyimas Carik, Desa Sukabares. Nah, mengenai wisata religi berarti wisata religi. Dan Bapak juga kan waktu itu pernah hadir kan ke sana. Nah, terkait dengan mendorong desa-desa ini menjadi desa wisata seperti apa tuh Pak? Pertama gini, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga ikut hadir launching ya, smart launching desa wisata Bumi Tirtayasa. Itu ada di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, yang salah satu bagian dari dapil saya di dapil 1. Saya berharap bahwa setiap desa ini memiliki wisata-wisata baik yang secara natur, secara alami, atau memang wisata buatan. Contoh, bagi wilayah yang memiliki pegunungan, maka secara natur itu sudah ada potensi wisata. Pasti di situ ada air terjun atau apa. Wilayah-wilayah yang pesisir pantai pasti juga ada potensi wisata pantainya. Tapi wilayah yang lebih banyak ke pertanian pasti tidak ada secara natur itu wisata. Maka harus diciptakan. Apakah bentuknya agrowisata atau wisata alam buatan yang dilakukan oleh masyarakat di desa itu, sehingga bukan hanya mengandalkan alam semata, tapi juga bagaimana berkreativitas, berinovasi gitu kan, yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, baik melalui BUMDes-nya atau pemerintahan desa secara kelembaganya, atau memang kelompok-kelompok masyarakat yang dibangun dan dibina untuk ke arah sana. Terus ada pembinaan secara berkala apa seperti apa? Yang sekarang itu kan Cikolelet yang udah berjalan ya Pak ya. Itu pembinaannya seperti apa tuh Pak untuk desa? Nah, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Ibu Bupati beserta jajarannya, peningkatan desa wisata yang pertama kita kenal Cikolelet yang sempat menjadi finalis ya di desa wisata nasional. Kemudian hari ini juga ada salah satu desa Kubang Baros yang masuk dalam 50 besar atau berapa secara nasional dan diharapkan memang support pemerintah daerah untuk terus bisa mempromosikan desa wisata di tingkat nasional. Biar apa? Biar bukan hanya masyarakat Kabupaten Serang yang tahu dan bisa menikmati keindahan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Serang, tapi juga bisa terpromosikan kepada masyarakat di luar Kabupaten Serang. Jadi banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Serang itu juga meningkatkan perekonomian di Kabupaten Serang ya Pak ya. Nah itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya bukan hanya kita menggali potensi wisata, tapi bagaimana kemudian menghidupkan
roda ekonomi. Karena ketika wisatawan datang, otomatis pengusaha lokal, pedagang-pedagang yang ada di wilayah pasti akan bangkit. Kemudian dan setelah itu berjalan, diharapkan bukan hanya Kolelet, bukan hanya Kubang Baros, bukan hanya Sasahan, bukan hanya Tirtayasa, tapi di setiap desa-desa saya harapkan bermunculan potensi-potensi yang wisata di masing-masing. Nah, terkait dengan program gagasan Ibu Bupati mengenai Pentahelix nih Pak. Menurut Bapak seperti apa tuh Pak Pentahelix? Sebenarnya ini konsep dari dulu juga sudah ada sebenarnya. Kalau dulu kita kenal dengan istilah gotong royong, kerjasama atau kolaborasi. Sebenarnya ya konsep Pentahelix ini adalah kolaborasi antara semua stakeholder pembangunan. Karena pembangunan hanya bukan tugas pemerintah, tapi dari mulai swastanya, kemudian perusahaannya, akademisinya, kemudian medianya, ini harus terkolaborasi dengan baik, tersinergitas dengan baik, yang kemudian bisa mencapai ketujuan yang sama-sama kita harapkan. Nah, jika ini dilakukan oleh pemerintah semata, maka lebih terkesan kepada sebatas simbolik birokrasi. Nggak akan tercapai nanti ya pembangunan di suatu daerah kalau tidak ada kerjasama yang baru. Contoh misalnya gini, ketika kita mendorong sebuah usaha kreativitas, maka akademisi dilibatkan dalam konteks kajiannya. Betul. Kemudian media dilibatkan dalam konteks publikasinya. Swasta dilibatkan dalam rangka finansialnya. Dan masyarakat secara umum harus dilibatkan untuk apa? Untuk bisa mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama tadi. Nah, ketika semua stakeholder ini bisa menyatu dalam tujuan yang sama, maka itu saya yakin tidak ada kalimat mustahil buat program apapun. Kalau contoh yang sudah dilakukan gotong royong Pentahelix itu di Kabupaten Serang apa tuh Pak? Desa wisata Cikolelet sudah. Sudah ya. Kemudian berarti di Cikolelet itu udah ada investor di situ yang sudah. Walaupun belum besar dan maksimal. Keterlibatan akademisi ada. Karena langsung didampingi oleh UI dan Trisakti ya. Trisakti untuk nasionalnya dan lokalnya Unbaja kalau tidak salah. Ini sudah ada pendampingan dari akademisi. Kemudian support teman-teman media juga sangat luar biasa bagaimana terus dipromosikan sampai mempromosikan Cikolelet sampai viral, bahkan sampai menembus jadi finalis secara nasional. Memang bagus, saya udah beberapa kali sih ke Cikolelet tuh. Ya, dan saya harapkan program keroyokan ini atau manajemen sistem Pentaholik ini bisa dilakukan di semua pembangunan yang ada. Selain gotong royong dari pemerintahnya, terus kemudian dari media, dari swasta, itu juga perlu semangat juga dari pemerintah desanya ya Pak ya. Kan kita nggak mungkin mendorong-dorong orang yang tidak. Jadi gini, ada ayat dalam ayat Al-Quran berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa kata Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika dia tidak ingin merubah dirinya sendiri. Nah, maka kemudian kekuatan ini adanya di mana sih? Ya ada di tingkat bawah. Karena yang akan kita bangun adalah wilayah tingkat pedesaan, maka pemerintah desa, masyarakat yang ada di desa itu harus punya keinginan yang kuat. Keinginan dari mereka dulu, dari bawah dulu, baru kita bisa masuk ya Pak ya. Menggebu-gebunya Pemda Kabupaten Serang, jika masyarakatnya tidak mau diajak, kuncinya di situ. Ini juga repot. Itu Pak yang harus ditekankan gitu ya. Makanya ya masyarakat yang ada di Kabupaten Serang harus. Cikolelet bisa istilahnya bisa viral, bisa menang itu karena memang keinginan dari masyarakatnya, pemerintah desanya gitu kan ya. Jadi enak gitu kan. Jadi kita tinggal stimulan saja. Stimulan aja. Nah, itu berarti itu yang titik poinnya Pak. Betul. Terakhir nih Pak, sebenarnya saya masih banyak sih. Tapi satu lagi deh. Katanya ini Pak, yang di Tanara itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu juga kan jadi akan dijadikan wisata religi ya. Bisa ceritain sedikit nggak sih Pak? Gini, Syekh Nawawi Al-Bantani itu meninggalkan ilmu yang luar biasa yang memanfaatkan bukan hanya masyarakat Kabupaten Serang, Indonesia
bahkan dunia internasional. Hall-nya aja kalau yang datang ke situ ribuan ya Pak? Ya, maka kemudian wisata religi yang terintegrasi ini yang sedang digagas oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang. Bagaimana ada wisata religi di Tanara, kemudian di Tirtayasa juga ada Makom Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi bagian juga wisata religi yang ada, yang diintegrasikan dengan Banten Lama. Yang ini ada dalam satu jalur wilayah nyambung juga utara. di Mas Carik tuh Pak? Iya, kalau kita lanjutkan misalnya ke Gunung Santri di Bojonegara, terus lagi ke Waringin Kurung ada di Mas Carik. Nah, jika ini terintegrasi menjadi sebuah wisata religi yang kemudian ini masif kita sebarluaskan, insya Allah akan mendampakkan positif bagi wisata religi Kabupaten Serang. Tapi setidaknya kita fokus di Tanara misalnya. Nah, tahun ini insya Allah akan segera dibangun pusat kajian. Kita kemudian wisata religinya, selain ada Makom Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan makam ya, Makom Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ juga ada makam Sunyararas. Oh, ada makam Sunyararas. Ada makam masih keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Desa Tanara. Ini juga menjadi bagian tersendiri dari wisata religi yang ada di Tanara. Nah, kalau ini terintegrasi dengan baik, dikelola dengan baik, dan lagi-lagi program keroyokan melalui Pentahelix ini maksimal, insya Allah ini akan berdampak positif bagi Kabupaten Serang. Udah ada investornya nggak sih Pak di Tanara itu sebagai bagian dari Pentahelix? Kalau untuk wisata religi belum. Ini masih pemerintah daerah. Mudah-mudahan akan ada investor ya Pak ya? Ya, saya harapkan investor manapun yang ingin hadir di Kabupaten Serang ini kita tunggu, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk bisa membangun Kabupaten Serang dari semua sektor yang ada. Amin. Pak, sedikit terakhir, harapan Bapak ini apa sih Pak untuk Kabupaten Serang? Yang pasti harapan kita adalah masyarakatnya aman, masyarakatnya sejahtera, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini sesuai dengan keinginan masyarakat. Apapun yang menjadi keinginan masyarakat terjawab oleh pemerintah. Yang tentunya ini menjadi kewajiban bukan hanya pemerintah, tapi harus kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Selama kolaborasi ini bisa dijaga dengan baik, bisa dirawat dengan baik, insya Allah harapan-harapan itu lambat laun pasti akan terwujud. Walaupun mungkin maju dan sejahtera belum bisa kita tempuh dalam waktu yang singkat. Tentunya perlu tahapan-tahapan ya Pak. Ya, step by step, insya Allah kita akan mengarah ke sana. Nah, begitu peserta Omat TV, bincang-bincang saya dengan Bapak Ketua Dewan Kabupaten Serang. Tentunya banyak sekali yang kita bahas tadi, mulai dari sampah, UMKM, sampai pariwisata. Sampai ketemu lagi dengan saya di Omat, Obrolan Camat, episode selanjutnya tentunya dengan tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman Bapak, makasih banyak. Dingin aku.